Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Ngomongin Apa Aja. Sudah lama kita nggak jumpa. Hari ini kita ngobrol bareng dengan Babe Syahrul PS. Hari ini sih kita pengen ngebahas atau ngomongin urusan lama, Be. Ya, nah, iya. Ini beliau Babe Syahrul yang selama ini, tidak bisa dipungkirin bahwa Babe adalah pelopornya televisi swasta lokal di Lampung. Amin. Begitu ya, Be ya. Nah, itu dari semua televisi saya dengar yang ngebangun awalnya itu pasti ada nama Babe di situ. Nah, Be, kalau boleh diceritain itu TV apa waktu itu? Kalau TV pertama kita ya, TV lokal pertama di Lampung itu Lampung TV. Kadang di lapangan disebut LTV. Ya, nah, bisa ceritain itu, Be, kira-kira, Be? Kira-kira berdirinya itu sekitar tahun 2004. Dari 2004, awal 2004 ya. Sekitar ya di bulan Maret Aprilan lah sekitar itu. Gitu ya. Udah jalan. Nah, waktu itu posisi Babe kenapa ada di televisi itu sebagai apa waktu itu, Be? Awal-awalnya, Be? Awalnya kita sebetulnya waktu itu sebagai kepala studio ya disebutinnya ya. Kepala studio. Karena waktu itu menangani masalah teknis. Nah, sebelum studio ada tentunya persiapannya apa itu ya? Teknis dulu kan? Teknis ya. Datangin peralatan ya, Be ya? Iya, jadi waktu itu kan karena peralatan kita kan analog ya. Analog ya, Bang? Nggak seperti sekarang kan udah digital. Jadi waktu itu analog. Kemudian kita buat sederhana aja. Sebetulnya cara kerjanya ya sama dengan radio lah ya. Kalau di radio itu nggak ada ininya videonya. Kalau di televisi kita itunya receivernya itu ya ada bagian gambar, ada bagian audio. Nah dari situlah. Nah kalau dibilang sama dengan radio tadi itu apanya? Receivernya ya? Beda receiver. Jadi kalau radio aja kan receivernya hanya audio aja menangani masalah itu. Jadi umpamanya bumper, osilator, bumper, baru final ya. Kalau radio ya. Nah kalau TV dibagi lagi dari osilator untuk receiver, kemudian bumper, final, dibagi lagi ke bagian videonya lagi. Sistemnya seperti itu. Waktu itu analog. Kalau digital ini udah beda lagi dah. Babe di Lampung sebagai pemrakarsa pendirian televisi. Nah, Babe tentunya sebelumnya ada pengalaman di situ. Belajar dari mana Babe di situ? Waktu itu kan, ya kalau kita kan waktu itu emang sempet pelatihan di TVRI pernah. Oh, sebelum Iya, jadi di TVRI itu sekitar tahun berapa ya? Saya itu masuk di KKBN itu 87. 87 saya 88 udah belajar kameramen segala macam. Waktu itu ya beda ya karena dulu kan ada kasetnya besar, cuma 20 menit, namanya kaset Iumatic gitu. High band. Kalau nggak salah, Be, dulu itu zamannya pasti kaset ya, Be ya? Iya, kaset yang besar itu. Kalau yang besar itu high band. LTV udah kecil ya waktu itu ya? LTV kecil. Sudah kecil ya? Iya, udah pakai DVD segala macam. Bukan, belum, Be, masih kaset. Iya, kaset Vilavan. Itu ya kecil ya. Iya, masih kecil. Karena era saya waktu ada di LTV, saya lihat wartawan apa itu sibuknya nyerahin kaset kecil gitu. Kalau waktu itu belum CD, Be, belum DVD kaset belum. Vilavan itu lumayan harganya juga waktu itu. Makanya. Oke. Kita di televisi ada berapa sih? Ada 4 atau 5, Be ya? Kalau sekarang ini TV lokal. Kalau dihitung dari awal sampai sekarang ini. Lampung TV, kemudian Tegar, Siger, Radar. Ini Siger sama Radar ini kan jauh, beda bulan aja ya. Oh gitu, oke. Nah, jadi Siger, kemudian
Sekarang ya udah berkembang lagi. Kalau dulu kan cuma 4. Enggak, 4 itu ada radar ya. Terus Saburai dong. Jadi, sekarang. Ya sekarang Saburai 5 TV. Saburai ini ikut mendirikan juga nggak? Iya, ikut. Nah. Saya pernah ikut masang juga di Lampung Selatan. Kalau Saburai itu kan dulu begini, kalau kita kan waktu itu saya di radar pernah. Jadi saya setting radar, selesai. Kita mau setting lagi untuk yang di Lampung Selatan. Apa itu? Transmisi atau receiver, receiver. Pemancar juga. Pemancar ya. Pemancar, jadi televisi lah ya. Televisi analog. Jadi waktu itu kita pasang panel di sana. Sementara waktu itu 4 panel sih. Jadi kecil. Jadi karena lingkupnya kecil waktu itu cuma pemancar juga cuma 1 kilo aja waktu itu. Yang penting daya pancar untuk Lampung Selatan terutama di covered area yang ada terjangkau. Ya. Jadi 5-5-nya Bapak ini ada nih. 5 dong ini. Radar, Saburai, Siger, Tegar, Lampung TV. 5 lebih? Iya, ada. Ada semua. Kebetulan ya karena kan saya banyak di teknis. Masalahnya di situ. Karena mungkin waktu itu jarang orang teknis yang menangani masalah seperti itu dan kecenderungan CEO-nya itu mempercayakan pendiriannya itu melalui orang yang sudah tahu. Amin. Ya mungkin seperti itu. Jadi Babe aja deh sama kita hubungin Babe deh. Kayak begitu. Ya kalau kita buat mudah lah. Yuk gimana caranya buat TV? Ayo seperti apa gitu. Wah. Jadi kita buat sederhana dulu sembari jalan. Ya manajemen kan nanti ngerubah supaya lebih profesional seperti apa gitu. Oke, jadi begitu sekilas pendirian beberapa televisi lokal yang ada di Lampung dan semuanya itu Be ya. Kecuali kayak TV, ada TV yang sekarang ada itu kayak mungkin Unila TV ada ya. Iya, nah, Unila TV ada. Ya, kayak gitu enggak ya, Babe enggak ada itu. Enggak, saya enggak ikut. Itu udah digital ya eranya kan? Belum, masih analog terakhir sih. Sebetulnya Unila itu TV komunitas awalnya. Nah, TV komunitas itu kan Babe yang belum nyentuh waktu itu ya? Iya, belum. Karena kita kan banyak di televisi komersil ya. Iya. Komunitas itu waktu itu jarang. Mungkin Unila karena dia pendidikan, dari formatnya nggak kesentuh Babe lah ya. Enggak. Waktu itu siapa? Tapi teman-teman ada di sana. Oke. Jadi ada ya teman saya Rumbian dulu. Kalau saya pernah dengar namanya Suma TV. Itu dulu pernah berdiri juga televisinya. Suma pernah. Jadi begini. Gimana itu Be? Jadi setelah Lampung TV, saya buat Suma TV dulu nih. Sebelum geser ya? Enggak lama, cuman berapa bulan gitu ya. Kita siaran dan dapat juga rekomendasi dari, kalau dulu kan perhubungan ya. Perhubungan izinnya. Izinnya, betul. Nah, kita dapat izin juga dari perhubungan. KPI itu dulu belum megang lah ya. Belum megang lah. Hanya perhubungan aja, siaran percobaan karena manajemen mungkin nggak kuat tapi ya. Iya. Aku rasa belum kebentuk sempurna deh ya embrionya ya. Manajemennya. Karena semua ya biaya lah. Iya benar. Intinya sih. Jadi Suma TV itu pernah ada, berarti sempat 6 ya Be? Iya. Kalau siaran percobaan itu berapa bulan? Gitu sekitar 4 bulan 5 bulanan lah sempat, dengan peralatan yang sederhana karena kita kita tahu teknis. Supaya hidup TV itu seperti apa kan tahu, makanya kita buat sendiri, tapi tetap izin lah. Oke, Be. Dengan yang Babe alamin selama ini, yang Babe sudah menekuni ngebidanin semua TV yang ada di Lampung ini, terus kemudian dibandingkan dengan era sekarang ini, apa yang terjadi, Be? Kalau dibandingkan sekarang dengan dulu, itu beda jauh, Mas. Apa ini? Kalau satu, sekarang kan semua serba ada ya, kaitan dengan internet, ya kan? Baik di YouTube segala macam dan lain-lain ya, secara digitalnya. Kalau dulu kan analog, jadi analog itu sistemnya kan satu mungkin ya. Jadi kalau kita waktu itu kita siaran kayak di Lampung TV pertama kita buat itu
siarannya hanya pakai komputer satu aja Mas waktu itu. Siarannya udah running itu, udah bisa itu. Udah bisa running dengan program ya yang ada lah ya. Sementara sederhana ya. Karena waktu termasuk running tag juga udah bisa jalan. Sudah bisa jalan dengan program software tertentu ya. Tertentu. Udah jalan, kemudian ya beda jauh. Dan kualitas juga kan beda. Kalau sekarang gambar itu lebih jernih, ya kan? Teknologi ya. Kalau dulu antena kalau nggak tinggi nggak akan jernih. Itu yang masa visualnya. Berarti berpengaruh pemancar, ya alat, semua alat itu mendukung ya, Be ya, dari kualitas siarannya. Iya. Ke era digital sekarang. Berarti lawannya, maksudnya itu sekarang ini adalah karena sekarang bukan digitalnya, Be. Iya. Zamannya adalah zaman internet. Perhatian kita sudah teralihkan oleh platform-platform digital semacam ya Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Iya, betul. Nah, masyarakat pun teralihkan perhatiannya ke platform tersebut gitu loh. Iya. Sehingga TV kalau boleh jujur menurun secara drastis pengaruhnya terhadap masyarakat sekarang. Benar nggak, Be? Betul. Nah, tentunya gini, Be. Kita menyikapi gimana sih pola menyikapi situasi sekarang ini. Kalau dulu kan kanal satu-satunya adalah televisi, radio. Nah, audio dan visual, ya, audio visual, televisi. Nah, sekarang audio visual sudah di dalam genggaman. Semua masyarakat sudah punya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri buat pelaku bisnis televisi. Kayak gitu, Be. Nah, kalau sekarang dari sudut pandang Babe sebagai pelaku bisnis televisi, gimana itu, Be? Kalau menurut saya nih kalau sekarang kan dibandingin sekarang kan, kalau dulu kan ya masih jarang ya televisi, kemudian pemegang internet segala macam HP itu masih berkurang. Nah, dengan perkembangan sekarang ini berarti kita televisi harus mengikuti perkembangan. Kalau nggak ketinggalan, Mas. Karena masalahnya apa ya? Karena masyarakat kita kan ngikuti bangsa masyarakatnya seperti apa ya. Nah, kalau umpamanya seperti sekarang ada TikTok, ada IG, ada YouTube. Kalau dulu kan masih jarang ini, adanya cuma YouTube aja. Bukan jarang, malah nggak ada. Ya kan? Iya. Di YouTube tahun berapa sih? Paling YouTube itu 2000 berapa sih, Be? 2010 kalau nggak salah, 2011 deh. 2003 ada, 2004 itu belum ini. Komputer di sini masih jarang, Mas. Iya, apalagi internet, Be ya. Iya, apalagi internet. Dulu kan emang ya kita buat DVD aja dulu ke Jakarta. Video syuting dulu kan ada ya video syuting kawinan. Itu terpaksa kita buatnya di Jakarta, VCD-nya, DVD. Iya, untuk menggandakannya, Be. Iya, benar, untuk penggandaan. Kita alat nggak ada. Cuman ya lama-lama kan kita tahu itu alatnya. Jadi effortnya zaman itu luar biasa lah, Be, untuk mewujudkan siaran yang berkualitas, hasil produksi video yang bagus, itu effortnya gila-gilaan, Be ya. Kalau sekarang kan satu orang dengan HP sudah jadi konten, sudah jadi televisi lah ibaratnya. Betul. Ya kan, Be? Nah, yang Babe tadi itu kita sendiri harus bisa mengimbangi sebagai televisi kan ya. Nah, mengimbangi itu yang sama-sama kita tahu, ya kita harus habitnya orang itu ada di mana, di YouTube, ada di TikTok. Habitnya orang itu kan nonton itu. Ya kita pun harus ada di situ juga, kan begitu. Jadi ya televisi sekarang ini harusnya seenggak-enggaknya menurut pendapat saya, beda-beda mungkin pendapat orang lain kan. Jadi kalau pendapat saya ya satu, kita harus mengikuti perkembangan. Umpamanya kita sekarang lagi TikTok banyak nih yang penggemarnya nih. Kita harus masuk ke sana. Bila perlu kita siaran di TikTok. Contohnya televisi lokal juga harus semua ngikutin. Kalau enggak itu ketinggalan. Kita siaran juga di TikTok. Iya. Konten kita harus kayak gitu. Babe bilang tadi kan bisnis televisi sekarang ini kan
harus menyesuaikan diri dengan apa yang habit masyarakat sekarang. Ya kalau kita mau ikutan maju ya yang rame TikTok ya kita siaran juga di TikTok kan begitu. Iya, betul. Mau rame di YouTube ya kita siaran juga di YouTube kan gitu ya. Luar biasa. Apalagi nih Be, kira-kira Be? Ya, satu itu ya. Kedua, kita kan satu harus menyesuaikan televisi lokal terutama. Kalau yang nasional mungkin udah ngikutin ya. Jelas sudah kita sudah. Dia pasti cepat deh. Nah, Cuman kan adaptasinya ya. Kalau lokal ini kan kadang-kadang pasang surut nih. Tergantung manajemennya kan. Ini karena kita kebanyakan ngelihat mungkin. Oke. Itu urusan lama yang pengen kita bahas tadi ya. Urusan lama itu yaitu Babe adalah pionir televisi lokal swasta di Lampung. Amin. Luar Alhamdulillah biasa. Masih sehat ya. Oh iya loh Be. Awet muda juga Babe itu. Amin. Kan ya dulu ya kenal elektro sebetulnya dari tahun berapa ya? Dari tahun 88 itu saya udah keluar SK, saya udah pelatihan di Jakarta dengan TVRI. Belum ada TVRI Lampung, belum ada. Belum ada. Belum. Saya dulu buat berita Lampung itu pakai kaset yang apa? Oh, gede itu. Iya, yang Umatic 20 menit. Tebelnya segini, sebuku. Tahu. Itu, VHS siapa? Umatic low band. Oke. Low band pertama. Low band, oke. Setelah low band, high band, baru ya ke Betacam dan lain-lain. Betacam, betul. Baru yang sekarang itu yang terakhir V8 lah ya. Jadi Babe itu merintisnya jadi pada saat itu Babe kecintaan Babe itu sama bidang elektro lah ya. Iya, elektro terus kemudian mengenal TVRI dari mana Be? Iya dari BKKBN itu. Saya kebetulan waktu itu pegawai BKKBN juga ya, provinsi ya. Nah, waktu itu saya sering keliling nih, muter film. Layar tancap. Dari situ penyuluhannya KB itu ya, Be? Iya, penyuluhan KB. Saya seluruh Lampung udah keliling. Dari PTP dulu. Oke. Dulu kan kita kerja sama PTP. Dari penyuluhan gitu ya. Itu jarang tahu tuh orang itu. Terus moto, termasuk nyotting. Ya, awalnya dari situ. Oke. Jadi hobi, lama-lama hobi. Emang dari ST itu, dulu kan saya di sekolah teknik nih. Jurusannya listrik. Ya, kadang-kadang ST tadinya. ST. Terus STM enggak? STM juga. Oh. Jadi dari ST listrik ngurusin instalasi. STM jurusan listrik lagi. Jadi ngurusin instalasi juga sih. Kalau kuliah S1-nya elektro. Kemudian S2-nya baru ini informasi manajemen gitu. IG segala macam itu kan dari sana. Media online itu kalau saya amati Be itu terusan dari koran gitu ya. Ya, betul. Ya kan? Yang koran sekarang ini sudah mulai pasang surut. Udah terkikis banget eranya. Ya kan? Orang beli oplah udah nggak ada kali ya. Iya. Ya ada beberapa koran sih masih ada sih. Ya, Pak, ada. Cetak itu sesuai pesanan aja. Ya. Nah, akhirnya supaya yaitu tadi alih teknologi yang tadinya itu pakai lembaran gede-gede sekarang ada di gadget aja udah. Betul. Baca beritanya di situ. Baca beritanya dari situ ya. Tapi sekarang menekuni itu juga ya, Be ya? Ya, kita ngikut aja. Ngikut aja ya. Ngikutin teman-teman aja. Karena kalau nggak gitu ya ketinggalan juga kita. Kata orang mah gaptek lah ya. Mantap. Oke. Namanya hobi ini. Jadi apa nih media online yang Babe pegang sekarang ini? Apa Be? Cerita aja. Enggak, ya ngikut aja lah. Ngikut aja ya? Ya, Suma TV itulah. Suma TV itulah. Oh, selamat. Iya. Oke, pemirsa, demikian. Itu aja Be ya? Ada yang mau ditambahin? Cukup? Dulu kan saya belum ini, Mas Pu belum nih ceritanya. Oh, Mas Pu. Oke. Kebanyakan ke saya. Gak apa-apa. Gimana Be? Gini, Mas Pu kan waktu itu, saya kan di Lampung TV nih. Di Lampung TV itu kan ada manajemen namanya
kemudian ada marketing, ada IO, ada off air segala macam. Saya dengar informasi kan katanya Mas Pu dulu di ini ya menangani masalah off airnya bagaimana gitu. Ya, itu di tahun berapa Mas? Karena pada waktu saya kan saya belum ketemu nih. Saya hanya di Raja Wali. Saya 2005 itu udah off lah ya, karena saya bangun Radar TV waktu itu sama Bang Taswin sama Ardiansa, Pak Ardiansa. Radar apa Tegar, Be? Ya kita rapat dulu waktu itu kan, rapat di kantor Radar. Radarnya agak tertunda dikit bangunnya. Radar duluan? Enggak, akhirnya Tegar dulu. Tegar duluan ya. Pak Nur, ini konfirmasi saya kan, Pak Sarul kita naik dulu yuk katanya. Saya konfirmasi ke Radar, katanya ya udah nanti aja kita belakangan. Nah udah jalan Pak Nur, Tegar. Jadi begitu Tegar jalan, kira-kira hampir 1 tahun lah ya. Karena ini manajemen juga nggak jalan nih manajemen, cuman manajemen nggak jalan. Untuk karyawan nyari-nyari terus ini kan, akhirnya kan nggak lama sebelum 1 tahun, hampir 1 tahun. Radar baru mau naik on. Saya ditelepon Bang Aca Ardiansa. Rul, gimana ini Radar? Mau on nih, cepat kesini kamu. Siapa? Tancap. Jadi kebetulan lagi. Momentum waktu itu, Iya. Kalau zaman itu kan tumbuhnya televisi lokal waktu itu memang ditunggu-tunggu dan itu benar-benar menyemarakkan suasana di pertelevisian lokal lah waktu itulah. Iya. Jadi hidup lah waktu itu ya. Jadi saya ikut juga ngerasain. Nah, jadi gini, Be, kalau saya di tahun 2026 akhir saya itu diundang. Itu di oper ya? Apa? Belum. Menangani oper apa gimana tuh? Saya itu diundang untuk datang ke sini, survei dulu lah, pengenalan sama siapa, Bos Mail waktu itu yang undang saya, yang meng-hire saya. Jadi begini toh ini, ya sudah kalau emang mau kita buatin off airnya atau event organizer, jadi media itu punya IO lah, Be. Media televisi, media radio itu ada divisi event organizernya, betul. Atau off airnya. Karena itu pada saat itu menunjang sekali produktivitas on air mereka. On air mereka itu suka sama klien-kliennya itu ditawarkan bundling program. Ya udah kita buatin eventnya deh sekalian. Kalau pasang iklan di kita itu kita buatin eventnya atau apa semacam itulah. Jadi saya masuk persisnya itu Mei 2007. Masuk persisnya di. Berarti saya keluar, digantiin Mas Yanto. Mas Wi tahun 2007 itu. 2007 berarti Pak Samsul ya? Belum. Masih Mas Yanto ya? Iya. Iya. Pak Nuryanto. Ya, waktu itu. Iya, yang dari Raja Wali. Terus kemudian sampai 2008 B. 2008 itu 2008 kalau nggak salah itu. Karena nggak sampai setahun kok saya di Lampung TV itu. Karena waktu itu manajemennya kurang sabar ya. Jadi padahal saya sudah ngebangun beberapa channel-channel di Lampung, karena pada saat itu kan saya babat alas, nggak ngerti Lampung mana yang mesti dituju, mana yang di cover, mana yang ditawarin kan nggak ini. Jadi tugas saya itu waktu itu ya ikut sama marketingnya, marketing on air supaya saya kenal aja. Itu bosnya Excel, ini Telkom, ini rokok A, rokok B, nah gitu supaya kita sendiri bisa menawarkan apa sih bisanya kita nih untuk ini. Itu di situ itu kan off air. Kendalanya ada nggak Mas? Kira-kira di lapangan ataupun di perusahaan? Pada saat awal kendala saya itu tidak mengenal medan aja. Nah begitu saya ikut sama
marketingnya, otomatis saya lihat peluangnya, oh ini peluang ada. Begitu marketing itu presentasi, menawarkan program-program yang untuk disponsori oleh para klien itu, setelah selesai saya masuk, wah ini peluang ini. Saya lihat peluangnya, ini kan si A ini, marketing ini kan tidak menawarkan A nih. Iya. Wah, saya tawarin aja. Cara nawarnya saya tidak lihat red card yang dibawa oleh marketing itu, enggak. Saya langsung improvisasi aja. Saya punya A, B, C, D. Saya punya begitu. Oh, ini bagus program ini. Langsung tertarik, biasanya gitu. Karena itu bersentuhan sama program mereka. Mereka ada waktu itu, saya ingat itu Telkom kalau nggak salah ya. Nah itu mereka ada program CSR. CSR mereka itu membiayai bidang pendidikan, B. Udah saya langsung nyaut tuh, wah ada program ini kita. Saya ingat, saya tawarin aja, built-in program dunia OSIS waktu itu, sampai tertarik lah. Ya itulah, B. Begitu tertarik, ujung-ujungnya nggak happy. Nggak happy-nya itu, iya larinya ke manajemen lagi. Iya, giliran udah mau oke 540-an sekian gitu. Biayanya untuk produksi apa segala macam, mensponsori acara itu. Memang maunya begini Mas, biasanya sih ya, kita bisnis seperti itu ya. Seenggak-enggaknya sang CEO-nya iya harus ngikutin perkembangan juga. Artinya ya melihat seperti apa ya, supaya akhirnya monitor juga dia juga. Kalau dia nggak monitor, ya repot juga. CEO-nya waktu itu almarhum ya. Kalau pendapat saya, B, ya, ini pasti bukan. Tapi pendapat saya waktu itu mempercayai orang yang salah. Jadi dengerin orang yang salah. Nggak lihat situasi. Ini peluangnya gede atau enggak itu. Jadi digosok sama orang lain, B. Ceritanya begitu. Ya akhirnya yang gagal itu bukan ya, sebenarnya nggak gagal, B. Karena saya dibilang waktu itu marketingnya nggak jadi tinjau lagi katanya untuk fee manajemennya. Wah ini nggak fair ini, saya pikir begitu kan. Akhirnya saya nggak mau follow up lagi. Mas itu gimana? Katanya kemarin waktu itu. Mas itu gimana? Bodoh amat. Mau ngapain ngurusin saya waktu itu? Waktu itu gitu, saking aku kesel. Karena apa? Ini salah manajemen kalau sampai ini memperlakukan orang di garis depan ini seperti ini. Gitu aja waktu itu. Akhirnya gimana Mas itu follow up-nya? Kok nanya saya? Saya bukan marketingnya loh. Waktu itu yang membantu ngebukain jalan seharusnya kalau memang pintar ya waktu itu ya marketingnya langsung handle lah. Tapi waktu itu memang dealnya sama saya kok. Karena mungkin ada pepatah menurut ini ya CEO ya barangkali ya, dia bilang ini TV ini berkembang 3 tahun lagi. Kalau kita baru bangun nggak akan berkembang. Kadang-kadang kan berpikirnya ke situ kan, 3 tahun ke depan atau 4 tahun. Saya bilang ke dalam hati saya, kalau nunggu 3-4 tahun lagi, saya habis duitnya. Cuman ngurusin TV, memang betul, otomatis 2-3 tahun kan pasti ngetop lah ya. Orang udah tahu semua masyarakat. Cuman kan bukan begitu bisnisnya kan. Kalau kita hari ini nggak ngitung besok apa nih, udah tenggelam lah. Seperti mungkin Mas pemikirannya beda seperti itu ya. Ya tentunya. Ya kalau karena saya berpendapat kemarin itu beliau ini salah mempercayai orang. Informasi apa didengar, disikapi dengan cara yang salah. Menurut saya, wah ini. Akhirnya begitu situasi saya lihat ini rada aneh ini. Ya saya ngeliatin aja kayak gimana sih. Terus akhirnya IO-nya dilikuidasi. Itu tadi nggak sabar bahwa ini proses ini perlu dikawal gitu loh. Saya sudah beberapa klien, sudah oke semua, tinggal mereka kan
perlu jadwal buat event pun perlu. Oh ya nanti saya bulan ini baru ada schedule lagi ya. Scheduling kan, iya kan. Nah, itu dilikuidasi divisi eventnya, off airnya. Oke, saya digeser ke marketing. Ya udah kerja di marketing aja saya udah kayak gitu. Tapi klien-klien yang sudah saya bentuk tadinya, woi gimana nih? Kita mau jalan ini. Nah, kan off airnya sudah dilikuidasi. Akhirnya saya mengundurkan diri untuk membuat event organizer, saya tampung mereka-mereka. Itu ceritanya. Jadi saya tanganin, karena kan saya sudah komit sama mereka, udah janji mau buatin event dengan spek begini, dengan konsep jadi udah jalan masing-masing jatuhnya ya. Akhirnya saya mengundurkan diri supaya tidak konflik of interest. Iya, betul. Saya mengundurkan diri. Tapi saya dirikan grup tetap jalan. Iya, Yang dari klien. Saya komit sama mereka. Kalau enggak saya dibilang ini asal janji ya dong. Akhirnya dengan adanya event organizer saya bentuk, ya rada-rada mirip Mega Raja Wali. Iya. Akhirnya itulah. Ada yang memang menjadi event organizer akhirnya. Itulah pengalaman ini ya. Pengalaman yang cukup berharga lah ya sebetulnya kita. Ya itu salah satu pengalaman saya yang ada di Lampung, yang mana sebelumnya kita jadi budak korporat juga. Karena saya nggak tahu dulu kan, Mas Pu, waduh, nangani ini dari mana? Kurang tahu, kayak Surabaya. Hebat juga nih, dalam hati saya. Hatinya udah mantep lah ya, bisa jalan normal gitu kan. Karena 2008 saya di Radar, masih nangani masalah radar siaran. 2008? Iya, di tahun itu. 2008 aku udah enggak. Oh, Bapak masih di Radar ya? Masih di Radar, sampai 2011 lah. 2011 karena saya dapat job di BKKBN. 2008 itu sudah demo ya, Bi? Udah. Sudah demo kan, sudah bubar kan itu sebenarnya kan? Lampung TV-nya. Iya kan? Iya, Lampung TV-nya sudah bubar, embrionya beberapa di Radar termasuk Dada. Iya, cuman dikit. Dari itu cuman saya, karena saya kan perintis saja. Enggak, Mbak Beb, enggak ada kaitannya sama rusuhnya Enggak ada saya tahu. Itu udah kesana kemari. Karena dari Lampung TV kan saya buat Tegar TV. Mbak Beb sudah melalang buana lah istilahnya ya. Itu udah konflik. Saya keluar itu udah konflik, enggak. Nah, artinya manajemen ya, karena teman-teman karyawan minta diangkat lah segala macam. Karena udah lebih 2 tahun kan dulu aturannya. Ya, kalau itu Be, nggak apa-apa, saya ceritain aja lah. Gini Be, pada saat itu LTV itu apa ya? Saya kan pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional, P. Ya. Jadi culture-nya itu kebawa saya. Giliran saya ada di Lampung TV, saya korek mereka. Ada buku biru nggak yang untuk ini peraturan perusahaan? Oh, nggak ada Mas, kayak apa tuh? Ya harus ada dong. Mereka kerja itu kalau nggak ada peraturan perusahaan, gimana mereka bisa patuh? Ngejalaninnya. Jadi mereka supervisornya atau manajernya itu bisa like and dislike. Polanya begitu. Memang benar. Kan kubu-kubu ada mereka itu. Iya, betul. Benar nggak? Jadi dibuat manajemen konflik. Manajemen konflik. Ya karena mereka tidak punya peraturan perusahaan itu tadi, Be. Iya. Mungkin sengaja kali. Enggak, mereka nggak ngerti. Aku tahu. Pada waktu saya masih di situ, saya buat cuman aturan aja, Mas. Jadi umpamanya editor, ini tugasnya apa? Ini. Kemudian segala macam, termasuk reporter segala macam semua. Ini cerita pengalaman saya waktu di LTV itu ya. Jadi waktu itu saya istilahnya saya ngomong sama direkturnya. Ini sebaiknya ada peraturan perusahaan, Pak. Ya. Supaya bisa ada panduan untuk bisa dipatuhi. Kalau nggak ada peraturan perusahaan, mereka patuh sama siapa?
Saya bilang begitu kan. Ya kalau peraturan memang nggak ada waktu itu. Nggak ada. Nah, dia nggak ada. Akhirnya apa, Abi? Eksekusinya Pak Nuryanto waktu itu. Jadi mereka mengadopsi punyanya pabrik. Oh ya. Peraturan perusahaan itu untuk diimplementasikan di manajemennya. Tapi ya gayanya pabrik ya akhirnya hak-hak karyawan banyak yang nggak terpenuhi. Iya. Akhirnya ketahuan semua, ini seharusnya sudah diangkat nih, harus begini. Akhirnya hak-hak mereka gede. Sepertinya LTV tidak sanggup untuk memenuhi itu. Akhirnya timbullah Serikat Pekerja SPSI. Iya betul. Bla bla bla. Itulah. Memang kan menurut aturan tenaga kerja kan minimal 2 tahun ya. Iya. Waktu itu ya 2 tahun. Dia bekerja di suatu perusahaan, dia seenggak-enggaknya harus diangkat kalau udah lewat dari 2 tahun. Itu ya teman-teman juga bilang begitu. Memang begitu, ya. Tapi situasinya waktu itu memang di bawah tangan semua kali ya kontraknya. Nggak ada kontrak. Cuman kamu masuk kerja, Ya oke, udah ikut aja. Waduh, lama-lama ya nggak ikut aturan tenaga kerja ini mah. Gitu. Tapi ya karena perusahaan juga kan ngelihat situasi Mas, mungkin jadi karena belum ada baru, kemudian pemasukan masih kurang ya. Iya. Intinya pertimbangannya ke sana lah. Belum berpikir sampai kesana, melengkapi itu. Aku rasa waktu itu udah jalan sebetulnya ya. Benar, Be. Oke, saya rasa begitu. Cukup ya? Cukup lah kita. Oke. Baik, pemirsa, demikianlah obrolan kita mengenai urusan lama kita, yaitu dunia pertelevisian lokal Lampung. Iya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.